Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, PGRI selingkungan Kabupaten Bangkalan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore yang penuh barokah ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam marilah senantiasa kita terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pimpinan kita yang kelak akan kita minta syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada sore hari ini izinkan saya menyampaikan kuliah Ramadan tentang hikmah i'tikaf di masjid. Pengertian i'tikaf dari segi bahasa adalah menetap di masjid atau menetap di suatu tempat. Sedangkan pengertian dari syar'i dikutip dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, i'tikafu luzumul masjid li taatillahi ta'ala. Artinya menetap di masjid untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetap di sini dalam arti kata yaitu beribadah, berzikir, bersolawat maupun tilawatil Quran. Adapun dasar hukum i'tikaf yaitu diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, hukumnya sunat muakkad. Tetapi jika kita dinazarkan untuk beriktikaf di 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, jatuhnya wajib jika itu dinazarkan. Ada beberapa manfaat atau fadilah ketika kita beriktikaf di masjid, terutama di 10 malam Ramadan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Ihya Ulumuddin, wal maqsudu bil i'tikafi qad'ul alaiki 'anil khalqi wal istighalu bil khaliq, yaitu mengarahkan kita kepada hati yang lebih khusyuk untuk fokus beribadah dan meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Al-Bukhari Muslim. Ya'takiful ashral awakhir min Ramadan sallallahu alaihi wasallam kana nabi, yaitu mendapatkan pahala ketika kita mengikuti sunnah Nabi. Nabi Muhammad pada waktu itu di 10 malam pertama melakukan i'tikaf bersama para sahabatnya. Namun malaikat Jibril berkata, bukan di waktu ini, namun 10 hari berikutnya. Di 10 malam hari kedua, Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama, yaitu beriktikaf bersama para sahabatnya. Tetapi malaikat Jibril juga berkata, bukan waktu itu, melainkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui zikir, tilawatil Quran maupun berdoa.
Hikmah yang ketiga adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari kitab Fath Al-Bari menjelaskan hikmah iktikaf di akhir Ramadan adalah untuk berfokus ibadah. Sejenak kita buang urusan dunia untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berpeluang untuk mendapatkan lebih baik dari 1000 bulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin momentum ini yang perlu kita tekankan di bulan Ramadan, karena usia kita tidak akan pernah tahu sampai kapan. Ketika kita menemui di 10 malam akhir Ramadan, tentunya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, 1000 bulan, yang kesempatan ini sangat langka sekali. Maka dari itu mari kita semua bernazar untuk beriktikaf di masjid supaya kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah mentakdirkan usia kita 70 tahun, jika itu dibulankan hanya 840 bulan. Dan ketika kita berkesempatan untuk menaklukkan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, kita masih memiliki tabungan 160 bulan. Maka dari itu mari kita nadarkan diri kita untuk mengejar malam Lailatul Qadar, supaya kita ketika bertemu, kita dalam keadaan kosong dan mendapatkan keagungan dari Allah, yaitu kembali ke fitrah. Hikmah yang keempat adalah membersihkan hati atau takziyatun nafs. Dikutip dari Madaril Al-Salikin, yaitu ukuful qalbi ala Allahi wa jam'iyatuhu alaih. Ketika kita membersihkan hati kita di bulan Ramadan, maka akan tercapai kita melatih kesabaran kita, zuhud, merasa cukup, dan pengendalian diri. Di antara 1, 2, 3, dan 4, mungkin para pemirsa di nomor 4 ini yang paling susah dan sulit, karena ada patah menyampaikan dalamnya laut bisa diukur, namun dalamnya hati tidak bisa dilihat. Kadang-kadang nomor 4 ini yang menjadi taruhan kita adalah membersihkan hati. Maka dari itu mari di 7 hari bulan Ramadan ini kita berupaya untuk membersihkan hati kita dari rasa sakit hati, dari rasa iri, dengki, julid, supaya kita menjadi lebur dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita masih ada dendam ataupun tidak bersih hati kita, maka amalan-amalan apapun tidak akan pernah tersampaikan, walaupun hanya sejengkal amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini. Mari kita kawal bulan Ramadan ini dengan penuh rasa sukacita, dengan penuh niat, dengan keimanan kita, supaya kita bisa meraih hikmah-hikmah di bulan Ramadan tentunya. Dan ketika kita telah melaluinya, kita bisa kembali dalam keadaan fitrah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ibu Kulsum naik andong sambil makan ikan patin. Di momentum bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin.
ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.